Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Raihan Bermana. Saya dari kelas 11 IPA 2 ingin menjelaskan tentang organel-organel sel pada sel tumbuhan serta fungsinya. Yang pertama, terdapat nukleus. Nukleus berfungsi yang pertama mengatur seluruh kegiatan sel. Yang kedua, menyimpan materi genetik seperti DNA. Yang ketiga, menyimpan protein. Keempat, menyintesis ribosom yang dilakukan nukleolus. Lalu, terdapat sitoskeleton. Sitoskeleton berfungsi menentukan dan memelihara bentuk sel. Kedua, pergerakan sel. Yang ketiga, membentuk struktur khusus seperti silia serta flageli. Dan yang keempat adalah pembelahan sel. Lalu terdapat RE halus. RE halus berfungsi melakukan sintesis lemak. Sedangkan RE kasar berfungsi melakukan sintesis protein. Lalu terdapat ribosom. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein. Lalu terdapat glioksisom. Glioksisom berfungsi mengubah lemak menjadi gula. Lalu terdapat mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Lalu terdapat kloroplas. Kloroplas berfungsi dalam fotosintesis. Lalu terdapat vakuola. Vakuola berfungsi yang pertama menjadi area penyimpanan senyawa yang dibutuhkan oleh sel. Dan yang kedua, sebagai tempat akumulasi limbah, sisa metabolisme sel, dan cadangan makanan. Lalu, terdapat badan Golgi atau diktiosom. Badan Golgi atau diktiosom berfungsi sebagai pertama membentuk kantung vesikula, di mana sel-sel kelenjar kantung kecil berisi enzim dan bahan-bahan lain untuk menjalankan fungsi sekresi. Yang kedua, melakukan pembentukan membran plasma yang berasal dari kandung atau membran Golgi. Dan yang ketiga, membentuk dinding sel tumbuhan. Lalu, terdapat sitosol. Sitosol berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme seperti sintesis protein, sintesis lemak, dan glikosis. Dan yang kedua, sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel karena di dalamnya terdapat asam lemak, senyawa-senyawa organik terlarut, asam amino, molekul kecil seperti garam, gas, ion-ion, nukleotida, dan molekul besar seperti protein ARN yang membentuk koloid. Dan yang terakhir, terdapat membran sel. Membran sel berfungsi sebagai melindungi dan mengatur pergerakan zat yang keluar masuk sel. Nah, sekian merupakan organel-organel sel tumbuhan beserta fungsinya. Bila terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun disengaja, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.